Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa ittaqillaha haitsu kunta. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, mau itu nikmat jasmani ataupun nikmat rohani yang masih kita rasakan sampai detik ini tanpa ada rasa kekurangan sedikit pun. Dua kalinya salawat serta salam taruhkan kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, baginda besar kita, imam muhajirin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan beliaulah yang telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamnya. Ketiga kalinya di sini akan menyampaikan tadris tentang hadis pendek. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, yakni kerjakanlah perintah Nabi, yang artinya dan apa saja yang aku perintahkan terhadap kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Jadi Nabi Muhammad SAW telah menyuruh kita mengerjakan apa yang dia perintahkan. Contohnya seperti ia menyuruh kita bersolat, kita harus bersolat. Jika ia menyuruh kita berzikir, kita harus berzikir. Dan jika kita tidak bisa mengerjakannya, kita harus mengerjakannya semampu kita. Karena Nabi Muhammad tidak memaksa kita untuk benar-benar mengerjakannya. Jika kita tidak bisa, kita kerjakan aja semampu kita. Jadi jika kita tidak mampu, kita tidak bisa mengerjakannya, kita kerjakannya sebisanya saja. Nah, walaupun kita mengerjakannya walaupun setengah, kita akan tetap mendapat pahala oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Allah. Jadi kita harus mengerjakannya walau hanya setengah atau semampu kita. Rasulullah juga bersabda, "Nahaitukum anhu fajtanibuh." Yakni jauhi larangan Nabi. Apa saja yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Jadi kalau tadi mengerjakan perintah Nabi, sekarang menjauhi larangannya. Jadi jika Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk menjauhi semua larangan yang ia larang, contohnya seperti mencuri, berzina, berdurhaka kepada orang tua, dan masih banyak lagi, kita harus menjauhi perbuatan itu karena bisa mendatangi murka Allah dan kita bisa mendapatkan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu kita harus menjauhi larangan Nabi sebisa mungkin, dan kita tidak boleh terjerumus kepada dosa itu. Jadi kita harus menjauhi larangan Nabi. Hadis yang ketiga, larangan berbuat bid'ah. Nabi telah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa radduh." Artinya, siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak ada dasarnya dalam urusan agama, maka hal itu tertolak. Jadi maksud dari sini adalah jika kita membuat ibadah yang tidak ada dasarnya dari dalil ataupun
imam-imam besar itu disebut ini bid'ah. Jadi jika kita membuat suatu ibadah-ibadah yang tidak ada dasar atau dalilnya, itu akan tertolak dan mendatangi murka Allah, juga mendapatkan dosa yang besar. Jadi saat kita beribadah, kita harus ada dalil yang kuat agar tidak melenceng dari agama Islam, karena itu adalah berbuat bid'ah. Dan hadis ini menjelaskan kita dilarang berbuat bid'ah, karena berbuat bid'ah tadi dapat membuat Allah itu murka. Hadis yang keempat, Allah hanya menerima yang baik. Nabi telah bersabda, Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Artinya, sungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi hadis ini telah berbicara tentang Allah itu hanya menerima yang baik dan tidak menerima satupun yang buruk. Contohnya, Allah itu tidak menerima amalan maling kita dan amalan berzina kita, dan hanya menerima amalan baik kita. Contohnya seperti sholat, berzikir, bersolawat, berpuasa, berzakat, haji, dan masih banyak lagi. Juga membantu kedua orang tua kita. Karena jika kita melakukan itu semua, kita termasuk orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak menerima hal-hal yang baik yang telah kita lakukan di dunia ini, kecuali Allah tidak menerima hal-hal buruk yang telah kita lakukan di dunia ini, kecuali hal-hal baik yang Allah dan Nabi Muhammad SAW telah perintahkan kepada kita. Jadi Allah melarang kita untuk berbuat buruk, dan Allah tidak akan menerima amal perbuatan buruk itu kecuali amal perbuatan baik. Terus hadis yang kelima, yakni salat yang agama. Hadisnya berbunyi, Rasul amril Islam wa muduhus salat, yang artinya pokok perkara dalam Islam adalah tiang salat. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa tiang agama Islam ini adalah salat. Jadi jika kita tidak salat 5 waktu, apalagi tidak salat karena mengerjakan atau bermain game atau pura-pura tidak dengar saat azan, kita lupa sholat. Tapi sholat itu tiang agama. Jika kita tidak sholat, maka tiang itu akan runtuh. Jadi kita harus selalu sholat dan tidak boleh meninggalkan sholat dimanapun kita berada. Dan hadis yang selanjutnya, jangan meninggalkan sholat. Jadi tadi adalah sholat, langsung ini kita dilarang meninggalkan sholat. Hadisnya, bainar rujuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Jadi perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi yang tadi kita dilarang meninggalkan sholat karena cara membedakan kesyirikan dan kekufuran adalah orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu sama seperti orang yang syirik dan juga orang yang kufur, karena telah meninggalkan sholat yang telah diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dilarang meninggalkan sholat dimanapun kita berada. Jadi itulah 5 hadis yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. yakni kerjakanlah perintah Nabi, jauhi larangan Nabi, larangan berbuat bid'ah. Yang keempat, Allah hanya menerima yang baik. Dan yang kelima, salat yang agama. Dan yang terakhir, jangan meninggalkan sholat. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.